Ho ho. Nenek, kenapa nenek begitu khawatir? Nenek kan mengatakan kepadaku untuk menganggap ibu mertuaku sebagai ibuku sendiri, iya kan? Dan sekarang ibuku telah memberiku izin. Dan ibuku sangat prihatin dengan pelajaranku. Aku harus tetap di sini. Dengar, kau pulang dan belajarlah. Kalau ada waktu senggang, kau boleh datang ke sini. Percayalah, nenek tidak akan kemana-mana. Nenek pasti akan ada di rumah. Tapi nenek, hanya orang tua yang sudah tua yang akan tahu akan hal itu. Nenekku ini baru berusia 16 tahun, iya kan? Nenek mengucapkan selamat tinggal. Jangan biarkan orang asing bersamaku. Yang jadi nenek itu aku. Kenapa kau bawel seperti nenek-nenek? Kalau begitu, sekarang nenek harus beristirahat. Ayo, cepat tidur ya. Astaga, buku-bukuku tertinggal di asrama. Aku akan segera memberitahu Raja. Dia akan ambil bukuku dari asrama dan mengirimkannya kepadaku. Halo. Halo Ibu, ini aku. Apa Raja ada? Sayang, Raja dan Jivan telah pergi bermain polo dengan teman-teman mereka. Begitu ya? Apakah butuh sesuatu? Katakan saja. Iya, buku-bukuku tertinggal di asrama. Dan aku tidak ingin meninggalkan nenek sendirian. Mini juga tidak akan mendapat izin untuk meninggalkan asrama. Bisakah Ibu meminta Raja untuk pergi ke asrama dan mengambil buku-bukuku? Iya sayang, Ibu akan beritahu dia saat dia pulang. Dia akan membawa buku-bukumu dari asrama dan mengirimkannya. Baiklah. Ibu, apa Ibu baik-baik saja? Iya sayang, Ibu baik-baik saja. Sekarang Ibu hanya menunggu ujianmu berakhir. Hanya satu harapan Ibu, kau dan Raja bisa tinggal di rumah ini. Baiklah. Selamat tinggal. Tuhan memberkatimu. Aku tutup teleponnya ya. Aku pergi ke arah sana. Aku akan ambil buku-buku yang Rani inginkan dari asrama. Kau? Aku memiliki kewajiban pada gadis yang berjasa padaku. Biar bagaimanapun, dia adalah menantu kita. Baiklah. Aku akan memberitahu temannya Minu bahwa kau akan datang. Biar dia menyiapkan buku-bukunya. Baiklah. Selamat malam, Raja Kal. Selamat malam. Apa yang menghalangi Raja? Kenapa dia belum datang? Dia ada di sini. Kok ini lama? Raja Kal? Kenapa? Tidak bisa aku kemari? Bukan seperti itu. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah aku lakukan. Tapi aku bisa membuat awal yang baru. Kenapa aku bicara soal itu? Oh ya, aku lupa aku datang kemari kenapa. Ambil ini, buku-bukumu. Raja tidak di rumah, jadi aku yang mengantarnya. Astaga, Anda secara pribadi membawa buku-bukuku? Maksudku... Aku tidak suka buku-buku. Tapi aku suka mereka yang membaca buku. Rani, satu hal lagi. Tolong jangan menolak. Aku
meninggalkan penjaga ini untuk menjagamu. Tuan Hari Prasad? Tapi apa perlunya, Pak? Supaya yang terjadi pada nenekmu tidak terjadi lagi. Hanya saja, buatku kau memang berharga. Dan aku ingin mengamankan hal-hal yang berharga. Anda mengerahkan penjaga keamanan untuk menjagaku tetap aman. Tapi bagaimana jika bahaya datang dari dalam rumah? Di dalam rumah berarti? Aku bicara tentang ibu, bukan tentang aku. Apa yang Anda lakukan pada ibu itu salah. Dan itu akan selalu salah. Untuk menjunjung tinggi kehormatan ibu dan untuk kebahagiaannya, aku meyakinkan para wanita itu bahwa peristiwa masa lalu yang terjadi di istana itu tidak akan terulang. Tapi aku tidak tahu berapa banyak kebenaran yang ada dalam pernyataan itu. Meskipun aku tahu kalau itu terjadi dengan ibu lagi, aku tidak bisa membantumu lagi, Yang Mulia. Aku akui, apa yang sudah aku lakukan itu salah. Tapi setiap orang mendapatkan kesempatan untuk memperbaikinya. Dan aku punya itu. Ambika memberiku kesempatan itu. Aku tidak akan mengecewakannya. Baiklah, aku pergi. Rani, aku tidak bersikeras kau datang ke istana. Semua yang aku inginkan adalah kau aman tinggal di sini. Baiklah. Wah, jadi begini caramu belajar. Raja, kau... Nenek lihat kan? Dia pergi dari rumah untuk belajar di sini. Tapi dia malah tidur, Nenek lihat itu. Jika pengantin baru dipisahkan dari suaminya, maka dia menangis. Tapi apa yang dia lakukan? Dia malah tertidur dengan lelap. Tidak, aku belajar sepanjang malam dan aku mengantuk saat belajar. Hei, suara apa yang kau buat itu? Kau tidak peduli dengan studi, tapi aku peduli, Raja. Nenek, apa Nenek tahu dia berkeliaran sepanjang hari kemarin? Nenek tahu dia berkeliaran sepanjang hari kemarin? Dasar kotak aduan. Hei, kenapa kau memanggilku begitu? Kalian berdua ini memang menggemaskan. Nenek rasa saat kalian memiliki anak nanti, kalian akan terus bertengkar seperti ini. Rani, cepatlah bersiap-siap. Dan Raja akan mengantarmu ke kampus. Aku tidak akan pergi dengannya. Bajai itu lebih beruntung dari seorang suami. Paling tidak dia senang membawa istri ke perguruan tinggi. Apa kau tidak kesal kepadaku? Kenapa aku harus kesal? Kemarin aku pergi dengan Nenek tanpa mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Oh, aku lupa. Aku senang kau mengingatkan aku. Seharusnya aku kesal kan sekarang? Tapi kenapa aku tidak kesal? Itu yang kupikirkan. Kau memberitahuku, apakah aku harus marah tentang hal itu? Jadi, ada apa denganku? Apa masalahnya? Apa kau bingung? Karena kaulah yang membuatku bingung. Aku senang tinggal di Amerkot, tapi sejak bertemu denganmu, aku berada dalam keadaan bingung. Aku sedang marah kepadamu, dan kau bahkan tidak tahu bagaimana bertarung, Raja. Kau sangat menggemaskan ya. Ketika kau marah seperti itu, aku kagum padamu. Suatu saat kau akan keluar juga. Meski aku bisa masuk jika kau mengucapkan kata. Diamlah, kurang ajar. Hari ini singa memberi makan rumput ke kambing. Jadi itu pasti menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan itu juga menggangguku. Kenapa tiba-tiba saja Raja Kal bersikap baik terhadap tikus itu? Kenapa? Aku tidak mengerti, Nenek.
Aku melakukan pekerjaanmu. Sekarang lakukan sesuatu untukku. Tolong kembalikan Dovi padaku. Apa kau pikir Dovi itu adalah buah yang bisa aku petik lalu aku memberikannya padamu? Kita harus buat rencana dalam menjalani hal seperti ini. Ibu Ratu. Ibu Ratu, Yang Mulia memerintahkan untuk memberikan ini padamu. Dan dia bilang berikan kepada Raja. Surat apa itu yang akan diberikan pada Raja? Sepertinya Ambika begitu senang setelah melihat surat itu. Aku harus melihatnya. Ibu Suri, duduklah, aku akan ambilkan minum. Bukan air minum. Bawakan aku obat batuk, cepat. Baik, akan aku ambilkan. Ibu Suri, ini obatnya. Obat ini sudah tidak ada gunanya sekarang. Biar aku cari obat yang lain saja. Sekarang taruh obat itu. Ayo pergi, Raja. Apa kau tahu? Aku meninggalkan buku-buku ini di asrama kemarin. Ayahmu datang untuk mengantarkannya. Siapa yang bebaskan mereka? Ayahmu? Aku telepon pada ibu dan memintamu untuk datang. Tapi kau tidak ada di rumah. Aku rasa ayah datang dengan cara ini untuk sebuah tugas. Raja Kal secara pribadi datang ke sini untuk mengantarkan buku ini padamu dan kau tidak mengatakannya padaku. Apa masalahnya, Raja? Jika Raja Kal melakukan hal kecil untuk siapapun, maka itu artinya ada alasan besar di balik semua itu. Tapi kau tidak akan mengerti hal itu, Rani. Raja, kau harus senang jika dia membuat awal yang baru. Kau harus mendukungnya. Tidak peduli berapa usianya, ular tidak akan kehabisan racunnya. Dan kau membela orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah melakukan semua itu. Raja, menurutku apa yang telah dia lakukan adalah tidak benar. Tapi ketika ibu memaafkannya dan kemudian memberinya kesempatan kedua, kepada siapa dia menentang keputusannya? Tolong beri dia kesempatan. Kau benar. Jika kau bisa memaafkan ayah atas perintah ibu, lalu mengapa tidak aku? Kenapa kau tidak memaafkanku? Aku hanya melakukan satu kesalahan. Karena aku tidak seperti ibu, Raja. Aku tidak bisa melupakan hal seperti itu dengan mudah. Itu adalah keputusan ibu untuk memaafkan ayah. Sebagai seorang wanita, aku menghormati keputusannya. Tapi aku tidak bisa mentolerir fakta bahwa suamiku yang aku cintai dengan sepenuh hatiku menyakiti atau mengkhianatiku dengan cara apapun, sampai kau memberitahuku alasan yang sebenarnya di balik itu. Aku bahkan tidak bisa berpikir tentang memaafkanmu. Salam. Salam. Tuan Hari Prasad, tolong berikan obat-obatan ini kepada nenek. Dan tolong lihat setelah dia sampai aku kembali. Baiklah. Rani, apa kau tidak mengambil namamu hari ini sedikit terlalu serius? Maksudmu? Ya bagaimana bisa ratu bisa tanpa seorang pengawal? Ayahmu meninggalkan Tuan Hari Prasad di sini. Dia merasa nenek dan aku sangat membutuhkan perlindungan. Kebetulan sekali, Raja. Apakah itu mengganggumu bahwa kami memiliki penjaga keamanan? Hah? Maafkan aku, Ratu Gayatri. Bisakah ada yang lebih penting di Amerkot daripada keamananmu? Tapi bisakah penjaga keamananmu melindungimu dari serangan ini, ha? Raja, jika kau berperilaku seperti itu, Kenapa? Aku akan merapikan rambutmu. Ayo. Sini, aku akan mengampuni dirimu karena aku merasa kasihan kepadamu. Ayahmu memperlakukanku seperti bangsawan dan memberiku segalanya. Sedangkan kau
diperlakukan seperti rakyat biasa dan tidak dapat apa-apa. Nama ayahku Rana Indravardhan Singdev. Kaulah Ratu Amerkot yang sesungguhnya. apa? Bukan apa-apa. Rani, aku tahu kalau kau benar. Bahkan aku ingin Raja Kaal berubah. Tapi itu agak sulit. Aku sulit percaya bahwa ayahku telah berubah. Tapi kau tidak kenal siapa dia sebenarnya. Dan aku tahu dia. Ketika dia inginkan sesuatu, dia bisa melakukan apa saja untuk bisa mendapatkannya. Itu adalah dosa bagi seorang raja untuk lemah pada masa-masa itu. Yang mulia melakukan dosa itu. Aku hanya menghukumnya karena dia melakukan dosa itu. Itulah alasannya kenapa aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu, Rani. Berhati-hatilah. Dan jika ayahku melakukan sesuatu untukmu atau memberimu apapun, biarkan aku menjadi yang pertama tahu ya. Kenapa aku harus memberitahumu? Apa kau pikir aku tidak dapat melindungi diriku sendiri? Tolong, lakukan demi aku. Baiklah Tuan Suami, sesuai keinginanmu. Kau tidak terlihat bagus dalam peran istri yang patuh ya. Kemudian perhatikan istri ini patuh dan cepatlah. Ayo Raja, kau membuatku sangat terlambat. Raja, tunggu. Raja, ibu lama sekali ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ayo, tutup matamu. Ibu. Lakukan. Sekarang bukalah. Raja, aku rasa aku tidak akan pernah bisa menebus dosa yang telah aku lakukan. Tapi, aku berusaha untuk melakukannya. Ini langkah pertamaku menuju upaya itu. Itu artinya, ayah mentransfer semua yang dia miliki untuk Rani, Ibu? Raja, Tuhan menjawab doa ibu. Rani benar-benar beruntung. Kau lihat, semuanya di rumah ini akan baik-baik saja. Untuk pertama kalinya, ayah membangkitkan harapan dalam hidupku. Aku hanya berdoa, ini bukan harapan yang salah. Yang benar harganya berapa? Ini tidak mahal. Tidak mahal. Semuanya berapa? 2 rupiah. Rani, Raja Kaal, apa kau sudah belanja? Sini aku bawakan. tidak, biar aku saja. Tidak apa-apa. Terserah padamu, kau akan keberatan memanggul beban dalam pundakmu. Tapi kau tidak perlu melakukan itu selama ada aku. Rani, aku tahu kau masih kesal padaku. Tolong Rani, jangan marah padaku. Aku melakukan yang terbaik untuk berubah. Aku tahu bahwa aku bukan ayah yang baik atau suami yang baik. Tapi aku berharap untuk menjadi ayah mertua yang baik untukmu. Aku butuh bantuanmu, Rani. Katakan, apa kau ingin menolongku? Baiklah. Rani, oh ya, aku punya urusan di kantor. Ayo ikut. Kalau kau tidak buru-buru, nanti pulangnya aku antar. Baiklah. Jangan merusak kedisiplinan partai. Ya benar, jangan jangan merusak. rusak. Kau di sini dulu. Aku akan melihat apa yang terjadi. Jangan merusak kedisiplinan Ya benar, partai. jangan merusaknya. Ya, Ya, tidak tidak bisa, tidak jangan seperti itu.
Bagaimana Anda bisa menandatangani proposal itu? Bagaimana bisa aku menandatanganinya? Aku sudah menandatanganinya. Kursi Amerkot telah dicadangkan untuk seorang wanita. Dan aku setujui mengenai hal itu. Yang mulia, bagaimana Anda bisa membayangkan pria dan wanita itu sama? Tidak. Aku tidak merasa bahwa wanita sama dengan pria. Wanita tidak sama dengan pria. Mereka lebih unggul dari pria. Mereka lebih baik. Baru-baru ini, seseorang membuat aku menyadari hal itu. Wanita seperti bumi, mereka bisa menanggung semuanya. Tapi juga bisa membalikkan semuanya bila ada gempa bumi. Itu hanya bicara, Yang Mulia. Untuk menangani tanggung jawab dari distrik ini, pengetahuan hukum sangatlah penting. Dan tingkat perempuan di daerah kami sangat lemah. Mereka tidak bisa memikirkan hal itu. Siapa yang memberitahumu? Coba kau lihat menantuku. Dia pertama berdiri di seluruh universitas. Dan ada juga beberapa gadis di kelasnya yang melampaui anak laki-laki. Coba lihat. Pendidikan perhiasan wanita. Itu sebabnya dewa pendidikan di negara kita. Bukan laki-laki, tapi wanita. Yang mulia, politik adalah bisnis kotor. Wanita yang berpendidikan akan menjadi dokter dan juga insinyur. Bagaimana mereka tersandung di jalan-jalan politik seperti ini? Siapa kita untuk memutuskan itu? Mungkin ada seorang wanita yang berpikir tentang negara dan bukan dirinya. Dia ingin capai sesuatu tapi tidak mendapatkan kesempatan. Atau dia tidak pernah dilibatkan. Itu mungkin saja. Jika itu masalahnya, kenapa Anda tidak beritahu menantu Anda untuk kontes? Dia berpendidikan, dia menantu dari keluarga yang baik, dan Anda menunjukkan jalan. Jika dia setuju untuk kontes, kami tidak akan mempermasalahkan proposal. Baiklah, beri aku waktu untuk berpikir. Tidak peduli apa kata pekerja partai. Yang jelas aku setuju sepenuhnya. Memesan kursi Amerkot untuk seorang wanita. Dan Rani, tidak mungkin ada kandidat yang lebih baik darimu. Apa masalahnya? Kau tidak bahagia? Aku tidak tahu, Yang Mulia. Aku rasa aku belum siap untuk komitmen sebesar itu. Kenapa kau khawatir? Aku akan bersamamu. Aku akan mempersiapkanmu. Sekarang, bersiaplah mengikuti pemilihan. Tidak. Keputusan mungkin hal yang sangat biasa bagi keluarga kerajaan. Tapi aku adalah gadis biasa dari keluarga kecil dan miskin. Pemilu dan politik adalah seperti dunia yang sama sekali berbeda bagiku. Aku hanya ingin menyesuaikan pendidikanku dan menemukan pekerjaan yang baik. Jadi aku mungkin bisa merawat nenekku. Aku tidak punya kebutuhan yang lain lagi, Yang Mulia. Rani, percayalah, Amerkot sangat membutuhkan. Dengan menjadi kandidat partai kami, kau dapat memberi Amerkot kandidat yang akan membantu mereka. Itu sangat berguna. Kau jangan khawatir, aku bersamamu. Aku akan membantumu, mempersiapkanmu untuk pemilihan ini. Kita akan kerja sama. Aku mengerti. Tapi jika kebenaran dikatakan, aku tidak merasa bahwa kau dan aku bisa bekerja sama. Cara pandang kita berbeda. Keyakinan kita juga tidak cocok. Baiklah, Rani. Aku tidak akan memaksamu. Tapi negara ini dan distrik ini membutuhkan kesediaanmu. Jangan terpaksa. Peluang seperti itu tidak akan datang berkali-kali. Kalau kau menjawab iya, itu akan menyenangkan semua rakyat Amerkot dan bukan hanya aku. Pikirkan sekali lagi. Kasiram, tolong antar Rani. Kau pulanglah.
Nanti aku akan menyusul. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mengubah jawabanmu menjadi iya, bagaimanapun. Hanya ini sisa uangnya. Kau hanya belanja sedikit dan membawa uang begitu banyak. Ini tidak bisa dibiarkan. Nenek, aku tidak bisa menawar dengan penjual sayur. Kau harus belajar, Rani. Jika tidak, kau akan makan roti dengan garam selama 15 hari. Nenek benar. Aku bahkan tidak tahu cara mengelola rumah. Bagaimana aku bisa jalankan Amerkot? Kau harus tinggal di Amerkot. Lagi pula kau adalah putri Amerkot. Rani, kau adalah Ratu Amerkot. Aku memimpikan kau duduk di atas tahta Amerkot. Benar yang nenek katakan. Amerkot dalam kondisi yang sangat buruk. Dari jalanan hingga harapan semuanya rusak. Dan wanita tidak aman di rumah, apalagi di jalanan. Semua itu harus dirubah. Tapi Raja, bisakah aku mengubahnya? Raja, aku bahkan belum selesai dengan studiku. Aku perlu pengalaman untuk melakukan semua hal itu. Bagaimana kau dapat pengalaman sementara kau tidak pernah melakukannya? Iya, itu benar. Raja, kita sedang serius dan kau malah tertawa. Apa yang kau tertawakan? Ya kau. Kenapa begitu? Raja. Yang dikatakan Raja benar. Kau mendapat pengalaman dari bekerja. Dan kau juga memiliki ayah Raja untuk membantumu, sayang. Ada apa? Apa yang kau pikirkan? Ibu, boleh aku katakan sesuatu? Ibu tidak akan marah, bukan? Tidak, katakan saja. Aku berpikir seharusnya ibu tidak selalu disalahkan. Seperti yang dilakukan ayah. Pria menekan wanita karena mereka membiarkan penindasan. Yang terbaik wanita menggunakan daya tahannya sebagai kekuatan. Seharusnya tidak menjadi kelemahannya. Jika pria kesadaran, wanita adalah kekuatan. Itulah yang tertulis di kitab suci. Tapi bukanlah masalah apa yang dikatakan dalam buku itu, Rani. Perubahan tidak terjadi, perubahan terjadi. Dan sekarang kau harus melakukan sesuatu untuk Amerkot. Aku tahu bahwa kau tidak pernah memiliki jalan ini untuk diri sendiri. Tapi jalan ini telah memilihmu, Rani. Tolong, jangan menolaknya. Tidak ada yang mau masuk dalam politik belakangan ini kan? Semua orang merasa politik itu kotor. Tapi tidak ada yang mengerti untuk membersihkan kotoran bahwa kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam kotoran itu. Jika Gandhi dan juga Nehru merasakan hal yang sama, politik tentang kotor dan ingin tinggal jauh dari itu, maka negara kita pasti masih menjadi budak hari ini. Raja, kenapa kau mengatakan hal-hal seperti itu? Aku ini gadis biasa. Rani, setiap orang yang istimewa itu biasa pada awalnya. Orang-orang yang terjun ke dunia politik hari ini memiliki perak, emas, dan ketenaran. Sebenarnya orang dengan hati emas harus masuk ke dalamnya. Seperti dirimu, Rani. Kau mengatakan ini karena aku ini istrimu, Raja. Kau bukan hanyalah istriku saja, Rani. Kau bahkan jauh lebih dari itu. Tapi bahkan kau tidak mengetahuinya. Walau bagaimanapun aku tidak akan memaksakannya. Apa kau tahu, Raja? Kau berbicara seperti ayahmu. Aku harus menganggap itu sebagai pujian atau sebagai penghinaan? Itu adalah harapanmu. Tidak pernah ada yang bertanya apa yang kuinginkan.
Aku menikah dengan ayah raja ketika aku masih di bawah umur. Dan saat aku bisa merasa aku hanya punya satu identitas, yaitu sebagai istri. Ketika rumput ditekan di bawah kaki, rumput itu tidak bisa berdiri tegak bahkan setelah kaki dilepas. Hal itu juga terjadi padaku. Tapi kemudian, kau datang ke dalam hidupku sebagai putriku. Untuk pertama kalinya, seseorang memahamiku tanpa mengatakan satu kata pun. Kau membuatku sadar bahwa aku tidak salah, dia salah. Rani, kau sudah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kau membawa ayah raja berlutut di depan semua orang. Dia meminta maaf di hadapan semua orang. Kaal yang aku kenal tidak akan pernah membiarkan kekuatan pergi pada wanita manapun. Tapi hari ini dia ingin menjadikanmu kandidat. Dia tidak hanya mengatakannya, tapi melakukannya. Itu sebabnya aku merasa dia telah berubah. Rani, sejauh ini kau baru saja mengubah hidupku. Pikirkan, berapa banyak kehidupanmu akan berubah jika kau berkuasa. Rani, kau memiliki berkah seorang dewi. Jika Dewi memberikan kau kesempatan ini, tentunya kau harus menjadi alasan di baliknya. Anakku, setidaknya renungkan sekali saja. Tidurlah sayang, ini sudah larut malam. Kita harus pergi ke istana untuk pemujaan di pagi hari. Tidak, Nenek. Aku harus menyelesaikan bab ini. Entah aku bisa datang ke istana atau tidak. Lihat itu. Seseorang di istana tetap terjaga sampai kau tertidur. Ayo, jawablah. Dia menunggu. Bukan itu yang aku maksudkan, Nenek. Oh ya, angkatlah kalau begitu. Hah? Ayo jawab, aku ingin mendengar. Tapi Nenek ini... Aku tahu segalanya. Aku tidak langsung tua. Dulu juga aku pernah muda, sepertimu. Ya? Tolong katakan, bagaimana kabarmu di sana sekarang? Dengan begitu aku akan suka bicara dengan istriku. Ketika aku sedang menggodamu, kau dengan malu-malu menulis namaku di atas kertas, kan? Itu terasa seperti... Aku tidak menulis namamu. Yang benar. Ngomong-ngomong, namaku bukan double A ya? Aku menulis satu A. Katanya kau tidak menulis nama aku. Ngomong-ngomong sayang, aku menempatkan penjaga keamanan di rumahmu yang selalu memberitahuku setiap kejadian yang terjadi. Apa yang sedang kau lakukan selain memikirkan aku sekarang? Aku sedang belajar. Dan di rumah ini tidak ada seorang pun kecuali Nenek yang memikirkanmu. Yang benar. Tidak ada seorang pun selain Nenek yang memikirkanku. Raja? Oh maaf, kau sibuk ya? Baiklah, kita akan bicara besok. Tidak, Ayah. Katakan saja. Raja, kalau kau merasa baik-baik saja soal itu, bicaralah dengan Rani mengenai pemilihan untuk Amerkot. Aku pergi. Ini festival 9 hari pertama Rani. Kita juga membuat idola Dewi. Ayo Bindu, percepatlah. Iya, Ratu Ambika. Aku akan datang. Kenapa buru-buru? Katakan sesuatu. Apa kau akan bergegas 9 hari ini? Hah? Bindu. Beraninya kau berbicara dengan istriku dengan cara seperti itu? Sudahlah, dia masih belum dewasa. Dia membuat kesalahan. Itu bukan salahnya.
Ini kesalahanku. Kau sudah benar. Anak-anak melakukan apa yang orang tua mereka lakukan. Selama ini, sejak kecil mereka hanya melihatku bersikap kasar kepadamu. Sekarang tidak. Selanjutnya tidak akan ada yang akan bertindak kasar kepada istriku. Kau mengerti? Dikatakan bahwa seseorang harus membuat janji sebelum membuat berhala. Dan setiap janji akan selesai ketika Dewi dilayani dengan hati yang murni. Sebelum memasang idola hari ini, aku juga ingin berjanji. Dan untuk itu, aku membutuhkan bantuanmu. Bersama dengan berkat Dewi, aku ingin dukunganmu. Aku selalu bersamamu. Katakan, apa yang bisa aku lakukan? Lakukan satu hal. Jangan lakukan apapun untuk aku setelah ini. Segala sesuatu yang telah aku lakukan adalah untuk kebahagiaanmu, untuk kenyamananmu, dan untuk mempertahankan kesabaranmu. Dan keinginanmu membenturkan kepala mereka pada dinding untuk ketegaranku. Aku ingin membawa tembok itu sekarang juga. Dengan bantuanmu, aku ingin menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. Aku ingin menjadi manusia yang baik. Jadi sekarang, tolong maafkan aku. Kau seorang dewi. Tempatmu bukan di kakiku. Tapi di sini. Raja, bukan hanya ibumu yang aku kecewakan. Tapi aku juga mengecewakanmu. Sejak kecil aku hanya Raja Kaal buatmu. Aku berjanji padamu, aku akan menjadi ayah buatmu. Rani, aku punya penutup mata kejahatan dan dosa di mataku yang kau sudah lepas. Itu sebabnya aku ingin kau melepas penutup mata itu lebih banyak lagi. Tunjukkan jalan yang baru. Aku tidak tahu semua ini. Kau mengharap begitu banyak dariku. Tapi beberapa hari terakhir ini, kau telah membuatku sadar bahwa aku harus memenuhi semua harapan Anda. Jadi, apa kau setuju untuk ikut pemilihan itu? Tidak. Aku bilang tidak. Aku tidak ingin ikut pemilihan. Dan alasannya karena aku tidak merasa aku siap untuk mengambil pada tanggung jawab yang besar. Aku seorang gadis biasa yang bahkan belum lulus sekolah. Aku ingin mengikuti ujian. Ingin jadi yang teratas di universitas. Ingin menyelesaikan pendidikanku. Paling tidak, aku akan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Baru setelah itu, aku akan bisa berpikir untuk mengambil tanggung jawab Amerko. Rani tidak ada yang memberitahumu kau harus berhenti belajar.
kau akan berkumpul untuk menemukan jalan itu yang dapat kau lakukan keduanya. Tidak, Raja. Rani gadis yang jelas dan masuk akal. Dia pasti telah mengambil keputusan setelah berunding. Rani, aku akan katakan padamu. Aku ingin kesediaanmu, bukan paksaan. Aku akan terima keputusan apapun yang akan kau ambil. Aku akan menghormatinya. Terima kasih. Bahkan jika daun itu direndam dalam madu, khasiatnya tidak akan berkurang. Siasat pahit apa yang dimiliki Kaal di balik pembicaraan manisnya?